Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita hormati Kiai Nasrun Minallah, seluruh zuriyah Kiai Muhammad Mansur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Kiai Munif Giri Kusumo, yang saya hormati para pejabat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten, Rais Suriah Kiai Mukhlis, Ketua Kiai Mujib, para rawuh sedaya, kakung mewah putri ingkang kawula hormati, sepindah kawula ngraos gembira ingkang luar biasa saged menghadiri khalipun waliullah, seorang kiai yang sangat besar pengaruhnya, Kiai Muhammad Mansur Popongan. Kaulo janjane kepingin matur dalam bahasa Jawa, tapi agak keder Pak Syamsuddin. Kula menika tiang pati Pantura, badhe matur ngangge basa Jawa tenggene daerah Solo menika rasanya kok kurang adab menika ya. Oleh karena itu saya putuskan untuk memakai bahasa Indonesia saja, karena saya tidak merasa percaya diri berbahasa Jawa di daerah Solo nih. Boten napa-napa nggih. Makin nak basa Jawa pelintat-pelintut diguyu kali tiang Klaten kula. Saya berdiri di sini ini karena keramat gandul. Yang berhak berdiri di sini ini sebetulnya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Saya tahu banyak hadirin yang pulang ini karena kecewa. Ini banyak kursi kosong di tengah ini. Sudah saya yakin ini semua nunggu Gusmus itu. Nggak apa-apa. Jadi saya ini berdiri di sini mewakili Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang tidak bisa hadir pada malam hari ini karena kondisi kesehatan beliau yang kurang baik. Gusmus menika yuswanipun saat menika kinten-kinten 81 tahun. Terus untuk ukuran bangsa Indonesia niku pun sepuh nika.
Teng mriki pun wonten sing dilak ulung dosa pun wonten niki. Wonten nggih? Kula badhe tanglet sing umure pun 80 niku rasane sepundi. Dados Kiai Mustofa Bisri menika kesehatanipun pun radi mboten sae. Dados mboten saged rawuh wonten Klaten, wonten Popongan dalu menika. Oleh karena itu mohon maaf kepada para hadirin dan hadirat yang kecewa malam ini. Kalau yang ingin pulang monggo. Kalau yang tetap di sini insya Allah pahalanya besar. Bapak dan Ibu sekalian, sungguh luar biasa kegembiraan saya dan kebanggaan saya akhirnya bisa hadir di dalam haul waliullah kiai yang amat karismatik inggih menika Kiai Mansur Popongan. Saya sudah pernah ziarah ke makam beliau, tetapi kesempatan untuk hadir di dalam haul Kiai Mansur baru terlaksana malam ini. Itu pun karena keramat gandul. Kalau Gusmus saged rawuh dalu menika nggih kula mboten saged dugi mriki. Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuannya kita semua ini merayakan, menghormati wafatnya seorang kiai? Apa tujuannya? Terus tema yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah soal haul. Okay? Soal haul. Haul ini adalah tradisinya masyarakat Nahdlatul Ulama. Meskipun tradisi ini dijumpai di berbagai negara Islam di luar Indonesia, tetapi haul yang diselenggarakan seperti di Indonesia ini ya hanya di sini. Tidak ada negara muslim dimanapun yang mempunyai acara haul seramai, sehebat seperti yang ada di negara Indonesia. Di Indonesia pun perayaan haul itu yang paling besar dan paling banyak diikuti oleh umat Islam itu ya di Jawa. Hanya di Jawa. Kalau jenengan tengok sebagian Jawa Barat, perayaan haul ada di mana-mana, tetapi haul yang luar biasa seperti Popongan malam ini dan di tempat-tempat yang lain itu ya hanya di Jawa, dan itu pun Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, haul itu kenapa kok dirayakan, dilaksanakan, diselenggarakan secara rutin oleh umat Islam, terutama di Indonesia, terutama di daerah Jawa? Nah, inilah yang akan saya bahas pada malam hari ini. Biasanya kalau kiai ngaji itu nggak pakai tema. Ini karena kiainya agak muda jadi pakai tema. Ini agak mirip dengan seminar ini. Di tema malam ini adalah soal haul. Ya, kita akan bahas soal haul ini. Apa maksudnya, apa faedahnya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, haulun dalam bahasa Arab, kata haul itu artinya setahun atau tahun. Dari kata hala yahulu haulan wa hawalanan, artinya masuk setahun. Jadi hala itu artinya masuk 1 tahun. Karena itu dalam zakat itu salah satu syaratnya zakat adalah al-haulu, harta yang dimiliki oleh muzakki, orang yang berzakat itu sudah harus
berumur 1 tahun. Kalau pajak berapa tahun? Pajak tiap bulan, kecuali PBB. Ini ada Pak Bupati di sini, tadi ada wakilnya ya Pak Bupati. Jadi zakat itu syaratnya orang wajib berzakat kalau harta yang dimiliki sudah sampai 1 nisab dan 1 nisab selama 1 tahun. Itu namanya al-haul. Oleh karena itu kita menyelenggarakan haul itu setahun sekali. Saya belum pernah dengar ada kiai dihauli setahun 2 kali. Belum pernah saya dengar itu. Kalau ada ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi haul itu artinya 1 tahun. Nah haul ini umumnya ya dulu, meskipun sekarang sudah berubah, haul itu biasanya diadakan untuk orang-orang yang memang menjadi tokoh dan teladan masyarakat. Haul itu umumnya dulunya, tradisinya itu adalah untuk para ulama, para wali-wali, para ulama, itu dihauli. Meskipun sekarang sudah berkembang, haul itu ya untuk orang biasa. Bahkan sekarang itu ada haul itu rombongan. Ada orang iuran satu desa, haul bersama-sama. Saya tahu tujuannya biar murah gitu saja. Haul bersama. Meskipun wafatnya tanggalnya beda-beda, tapi dihauli bersama. Itu ada. Tapi haul itu mula-mula adalah acara memperingati wafatnya seorang wali, seorang alim. Seorang alim. Itu haul. Nah, kenapa orang alim, seorang wali dirayakan haulnya? Kenapa? Karena orang alim itu meninggalnya seorang alim, dalam hadis dikatakan matinya orang seluruh kampung itu lebih ringan daripada mati atau wafatnya satu orang alim. Mautu qabilatin akhaffu min mauti alimin. Itu dalam sebuah hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matinya seorang alim satu itu lebih berat daripada matinya seorang seluruh kampung. Kampung Popongan ini kalau mati semua, itu nilainya lebih ringan daripada wafatnya Mbah Mansur itu, walaupun cuma satu. Kenapa? Karena menciptakan satu orang seperti Mbah Mansur ini tidak tahu apakah kita bisa sekarang ini mereproduksi kembali orang seperti Mbah Mansur ini, apa bisa? Saya belum lihat kiai seperti Mbah Mansur ini. Sampai sekarang belum ada, dan mungkin sampai kapanpun juga tidak akan kita saksikan kiai seperti Mbah Mansur Popongan ini. Jadi ketika seorang alim meninggal itu betul-betul bencana. Kalau ada seorang alim meninggal itu bencana itu. Ini bukan orang alim biasa, ya. Ini bukan alim dalam pengertian dosen itu mboten. Kalau dosen seperti Pak Syam ini, ya mohon maaf Pak Syam, ya. Kalau dosen meninggal satu itu gantinya banyak itu. Reproduksinya gampang. Niku teng IAIN UIN niku ombyoan niku. Ombyoan. Doktor, profesor niku setiap tahun lahir niku, setiap saat hadir lahir terus niku. Tapi nak Mbah Mansur Popongan, Kiai Munawir Kerapyak, Mbah Manan Mangkuyudan, itu wafat udah selesai. Kalau orang Jawa bilang orang alim kalau meninggal itu masyarakatnya seperti kehilangan obor, kehilangan lampu, kehilangan suluh, kehilangan cahaya. Itu kalau wafatnya seorang alim.
Tapi kalau wafatnya seorang dosen biasa saja, tidak menimbulkan efek apa-apa karena gantinya banyak. Gantinya banyak. Ya saya sendiri dosen juga. Jadi jangan tersinggung Pak Sam. Jadi mautul alim, mautul alam. Itu makalah yang sering diulang-ulang Mbah Maimun Zubair. Mautul alim, mautul alam. Matinya atau wafatnya seorang alim adalah wafatnya alam. Makanya orang Jawa bilang kalau ada orang alim wafat itu kita kehilangan obor. Dunia mati, dunia gelap. Satu orang kampung meninggal itu lebih ringan daripada wafatnya satu orang alim saja. Oleh karena itu kalau ada orang alim wafat, itu umat Islam layak sedih sesedih-sedihnya. Ini kalau orang alim yang alim beneran, bukan alim yang abal-abal. Alim yang beneran itu kalau wafat, dunia betul-betul kehilangan cahaya, kehilangan lampu, kehilangan cahaya. Oleh karena itu wafatnya seorang alim layak kita peringati, layak kita kenang. Kenapa? Karena menciptakan orang seperti Mbah Mansur ini bohong-bohongan. Satu abad itu belum tentu ada orang seperti beliau. Jadi kita memperingati sosok seperti Mbah Mansur menika, itu menunjukkan bahwa wafatnya beliau ini peristiwa luar biasa. Karena ini wafatnya orang yang tidak bisa digantikan, tidak bisa diisi kekosongannya nih. Karena itu sedihnya kita itu berlarut-larut. Setiap tahun kita sedih terus. Itu pertama, sir atau rahasianya kita menghauli seorang ulama, menunjukkan bahwa ulama yang wafat itu adalah bencana bagi orang Islam. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, Kanjeng Nabi niku kalau jenengan baca, ini malam ini satu maulud, Masya Allah, ini hari yang istimewa karena ini bulan lahirnya Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bulan yang penuh dengan kegembiraan karena ini bulan lahirnya cahaya yang mencahayai kehidupan kita seluruhnya. Kanjeng Nabi niku wafat, Masya Allah, Kanjeng Nabi wafat itu tidak meninggalkan apa-apa. Kanjeng Nabi niku wafat tidak memberikan warisan apa-apa. Kanjeng Nabi wafat itu bukan hanya tidak meninggalkan warisan, malah meninggalkan hutang dan ada gadenya. Jadi Kanjeng Nabi meninggalkan gade, utangnya itu bukan kepada orang Islam. Kanjeng Nabi wafat punya utang kepada orang Yahudi. Ini Kanjeng Nabi ini, Masya Allah, ini tokoh besar, Masya Allah, raja di raja, nabinya para nabi, kepala dari ulul azmi, meninggal tidak meninggalkan harta, justru punya utang, dan utangnya itu kepada orang Yahudi. Dan ada gadenya itu apa? Gadenya itu baju perang, baju perangnya Kanjeng Nabi itu digadaikan kepada orang Yahudi. Terus Kanjeng Nabi itu wafat tidak punya warisan apa-apa, tidak punya warisan apa-apa. Dan ini yang menarik, Kanjeng Nabi wafat tidak punya putra laki-laki yang hidup panjang sampai Kanjeng Nabi wafat. Beliau hanya meninggalkan putri, itu pun hanya satu, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra.
Terus Kanjeng Nabi ini Masya Allah, kalau dilihat dengan standar manusia biasa, kita melihat Kanjeng Nabi wafat itu rodok ngenes janjane niku. Ngenes. Pertama, orang di bondo malah utangi karo wong Yahudi. Yang kedua, orang duwe anak lanang, padahal di dalam masyarakat Arab punya anak lanang niku kebanggaan. Dulu zaman Arab jahiliyah nggih, niku nak wong Arab duwe anak wedok niku isin niku. Napa niku diceritakan dalam Al-Qur'an menika, kalau ada orang punya anak perempuan itu langsung dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim. Langsung mukanya niku merah apa hitam legam karena jengkel, karena malu. Karena di dalam masyarakat Arab anak laki-laki itu kebanggaan. Anak laki-laki kebanggaan. Kanjeng Nabi wafat tidak punya anak laki-laki. Semua putra Kanjeng Nabi yang laki-laki meninggal pada saat masih kecil. Kula niku nak maos Bukhari Muslim pas bab mengenai Kanjeng Nabi kelangan putra, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim niku Masya Allah. Hadisnya pendek, diceritakan biasa saja, tapi kalau maca niku ngenes niku. Kanjeng Nabi niku nalika putranya wafat, laki-laki niki nggih, niku terus ndelalah niku wonten gerhana rembulan. Ndelalah niku. Terus wong munafik teng Madinah niku nggawe isu, ini gerhana ini gara-gara Muhammad anaknya mati. Jenengan dadi wong Arab duwe anak cilik meninggal terus dingonokno karo tangga niku jenengan sepundi rasane niku. Kelangan anak terus dipaidu. Iki gara-gara Muhammad anaknya mati maka ada gerhana. Ngenesnya luar biasa. Nabi wafat tidak punya anak laki-laki, tidak punya harta, malah meninggalkan hutang, dan hutangnya pun kepada orang Yahudi. Para sedherek sedaya, meskipun Kanjeng Nabi tidak mewariskan harta dan anak, okay? Dan ini saya nggak tahu apa hikmahnya Allah tidak memberikan putra laki-laki kepada Kanjeng Nabi yang hidup sampai dewasa. Niki apa hikmahnya kira-kira? Apa kira-kira hikmahnya ini? Nggak usah dibahas panjang-panjang, nanti jadi kontroversi makanya. Pokoknya jenengan galih sendiri. Kira-kira apa hikmahnya Kanjeng Nabi ora diparingi Gusti Allah putra laki-laki yang hidup sampai dewasa? Nggak ada. Tetapi walaupun Kanjeng Nabi menika mboten meninggalkan warisan berupa harta, berupa anak, beliau meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga. Apa warisan yang jauh lebih berharga yang diwariskan Kanjeng Nabi? Inggih menika ilmu pengetahuan. Karena itu nek jenengan waos kitab Bulughul Maram bagian pembukaan muqaddimahipun Ibnu Hajar Al-Asqalani dipun serat teng mriku, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Nabi punya waris, tapi bukan mewarisi harta, bukan mewarisi kekuasaan, mboten. Niki wonten kisah, wonten kisah. Nalika Kanjeng Nabi wafat, Siti Fatimah, nggih. Siti Fatimah menika pernah melapor ke Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu menjadi khalifah. Siti Fatimah lapor piyambake kepengin gadah warisan saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika memang
tidak meninggalkan harta, tetapi ada harta ghanimah dari tanah Khaybar. Waktu tanah Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi di Madinah ditaklukkan, menika sebagian tanahnya ghanimah menika kagem Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi wafat, Abu Bakar dados khalifah, Siti Fatimah sowan datang Abu Bakar. Abu Bakar, ini ada tanah Khaybar, itu dulu tanah bagiannya Kanjeng Nabi sebagai ghanimah. Saya mohon tanah itu diberikan kepada saya sebagai warisan. Normal dong, sebagai anak satu-satunya Kanjeng Nabi minta bagian warisan, mestinya ya tidak masalah. Tetapi oleh Sayyidina Abu Bakar ditolak permintaan Siti Fatimah itu. Alasannya Kanjeng Nabi pernah mengendika, kami para nabi itu tidak mewariskan dan tidak bisa diwarisi. Nahnul anbiya la nurithu wa la nurath. Jadi nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa harta dan tidak diwarisi. Nah, berdasarkan pengendikan Kanjeng Nabi menika, Abu Bakar mengambil kebijakan, Fatimah, ini Kanjeng Nabi itu tidak mewariskan harta. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan tanah Fadak di Khaybar ini kepada engkau. Niki nak membaca kisah menika nggih sedih niku. Sedih banget. Kanjeng Nabi tidak punya harta apa-apa, meninggalkan satu putri dalam keadaan miskin, okay? Minta warisan tidak diberi. Konon 6 bulan setelah itu Siti Fatimah wafat. Terus membaca sejarah menika nggih sedih kula niki. Tetapi kalau membaca aspek yang lain menika ceritanya beda. Kanjeng Nabi menika memang mboten meninggalkan warisan. Warisan berupa harta. Karena nabi-nabi menika mboten meninggalkan harta. Juga tidak meninggalkan warisan berupa kekuasaan, mboten. Karena itu kita ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpendapat bahwa kekuasaan itu sebetulnya tidak diwariskan. Oke? Niki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keturunan Kanjeng Nabi tidak otomatis mewarisi kekuasaan politiknya Kanjeng Nabi. Ini perbedaan kita dengan teman-teman kita dari kalangan Syiah. Kalangan Syiah niku nggih teman, walaupun beda akidah, teman, tetap muslim menika. Ya ampun dimusuhi, ojo tukaran. Meskipun kita beda akidah. Nah, teman-teman Syiah berpendapat bahwa kekuasaan politik yang dipegang Kanjeng Nabi bisa diwarisi oleh keturunannya, oleh Ahlul Bait. Tetapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat boten. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat Nabi tidak meninggalkan warisan politik maupun warisan berupa harta. Warisan satu-satunya yang ditinggalkan Kanjeng Nabi inggih menika ilmu pengetahuan. Karena itu al ulama warathatul anbiya. Dados Mbah Mansur menika, nggih, Mbah Mansur menika pewarisnya Kanjeng Nabi. Karena itu kita hauli. Nah, ana wong ora ndek ilmu kok dihauli kuwi rada aneh janjane niku. Nggih. Ya mboten napa-napa, nggih mboten napa-napa wong haul niku ndongake, nggih sedekah ndongake mboten napa-napa. Nggih. Tapi janjane haul niku tujuan utamanya nggih niku kanggo wong alim, kanggo para wali-wali. Kenapa? Karena nggih niku wau. Para ulama menika warise Kanjeng Nabi. Mewarisi nopo ilmu. Satu-satunya warisan Kanjeng Nabi adalah ilmu pengetahuan, bukan politik, bukan harta. Makanya dulu nggih nalika nggih nuwun sewu niki mboten ngundat-ngundat sejarah nggih. Nalika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan negara daulah
Amawiyah, inggih menika negara kedua setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Negara pertama yang lahir di dalam sejarah umat Islam setelah wafatnya Kanjeng Nabi inggih menika negara Al-Khulafaur Rasyidun yang umurnya total sekitar 30 tahunan. Menika negara pertama. Ini negara terbaik sepanjang sejarah Islam. Ning umure mbok 30 tahun. Pancen barang niku nak apik iku cepet mati pancen niku. Nak sing elek-elek malah awet niku. Nggih mboten. Wong-wong soleh niku kadang-kadang cepet dicabut dening Gusti Allah niku. Sing elek-elek kados kula niki awet umure. Negara pertama setelah Nabi wafat inggih menika negara Al-Khulafaur Rasyidun, rajanya, pemimpinnya, presidennya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saking istimewanya negara Khulafaur Rasyidin ini ngantek nak orang Islam niku traweh niku. Kula enggak mboten ngertos nek teng Klaten niku traweh niku wonten mboten nggih. Al Khalifatul Ula Abu Bakar radhiyallahu an wonten mboten ten mriki? Wonten nggih? Niku ngantek traweh niku lho diingat niku raja-raja Khulafaur Rasyid karena istimewa memang. Karena Al Khulafaur Rasyidin niki berkuasa niku berkuasa mengikuti manhajun nubuwah. Cara kenabian. Kanjeng Nabi apa? Penguasa itu tidak diwariskan, kekuasaan itu tidak diwariskan. Dan Al-Khulafaur Rasyidun menjadi penguasa raja-raja setelah Kanjeng Nabi tidak karena warisan, dipilih. Okay? Dipilih, kalau bahasa sekarang dipilih secara demokratis. Terus demokrasi ini ajaran Islam terus dipilih secara demokratis melalui lembaga perwakilan. Wonten lembaga perwakilan zaman sengen niku, mboten kok sakniki tok wonten DPRD niku. Tidak hanya sekarang, dulu sudah ada lembaga perwakilan namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Ahwa, kalau di NU namanya Ahwa. Teng NU niku nak memilih Rois Suriah nggih, Ki Mukhlis niki pengin Ahwa nggih Ki Mukhlis nggih. Kabupaten PCNU ahwane gangsal nggih. Terus nek teng NU niku pemilihan Rois Syuriah NU menika melalui lembaga perwakilan namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Menika lembaga perwakilan pertama yang muncul dalam sejarah Islam zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat Al-Khulafaur Rasyidun, zaman Sayyidina Umar. Terus kekuasaan itu tidak diwariskan. Makanya ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini mboten ngundang sejarah tapi kula cerita napa anane. Terus ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan negara kedua setelah negara Khulafaur Rasyidin, menika negara Daulah Umayyah, kerajaan Umayyah, menika mengikuti cara yang berbeda. Kekuasaannya diwariskan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, diteruskan oleh anaknya melalui proses waris. Kekuasaan diwariskan. Zaman semanten sahabat-sahabat niku tesih wonten kathah. Tesih sekeh tesih napa tesih yuswa niku tesih kathah. Mereka heran, apa ini? Ini apa ini, kok ada kekuasaan kok diwariskan dari bapak ke anak, ini apa? Mereka heran karena nggak ada. Selama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ndak ada kok kekuasaan politik diwariskan, itu ndak ada. Kok tiba-tiba Muawiyah bin Abi Sufyan gawe goro-goro anaknya diangkat jadi raja, lalu menimbulkan gerenengan-gerenengan di antara para sahabat senior yang masih hidup zaman itu. Ya tapi gerenengan saja, tidak mengubah keadaan. Kan ada gerenengan yang mengubah keadaan, ada gerenengan yang gerenengan saja, tidak mengubah keadaan.
Kados grenengane wong NU ini kadang-kadang tidak mengubah keadaan. Karena grenengannya tidak diorganisasi secara sistematis. Ya grenengan saja. Akhirnya berlangsung selama hampir sekitar 150 tahun kerajaan dinasti Umayyah berdiri. Semua raja-rajanya diwariskan turun-temurun. Diteruskan negara Abbasiyah juga sama turun-temurun. Terus sampai dinasti terakhir, dinasti napa nika negara Utsmaniyah teng Turki menika, Turki Utsmani sama kekuasaannya turun-temurun. Baru setelah ada negara modern, negara demokrasi kados teng Indonesia menika, kita menempuh kembali. Wah, niki menarik niki. Kita kembali kepada ajaran Khulafaur Rasyidun. Inggih menika kekuasaan dipilih, bukan diwariskan. Para sederek kembali kepada ajaran tadi wau, al ulama warasatul anbiya. Kanjeng Nabi, para nabi menika tidak punya pewaris kecuali satu pewaris saja. Pewaris dalam bidang pengetahuan. Itulah sebabnya kita ngekholi Mbah Mansur malam ini. Karena ini orang istimewa, ini pewaris Nabi menika. Mboten pewaris raja, mboten pewaris konglomerat, mboten. Orang-orang seperti Mbah Mansur, Mbah Arwani Kudus, Mbah Munawir Kerapia lan saklintunipun menika semua orang-orang istimewa karena mewarisi Kanjeng Nabi. Bahkan Siti Fatimah pun yang putrinya Kanjeng Nabi loh tidak mewarisi apa-apa dalam hal harta dan kekuasaan. Tetapi Mbah Mansur Popongan mewarisi Kanjeng Nabi. Apa yang diwarisi? Ilmu pengetahuan. Terus makanya mautul alim mautul alam. Kenapa orang alim layak dikholi? Ya karena pewaris Nabi. Itu faedah yang kedua. Poros derek sedaya, faedah yang ketiga. Ini kalau dibahas sampai panjang lebar mungkin sampai subuh. Okay. Tapi saya perpendek saja karena posisi saya niki hanya badal saja. Pengganti itu pun badal gholat. Badal yang keliru. Faedah ketiga, para rawuh sedaya. Jenengan tingali teng pundi-pundi nak agama Islam niku teko tenggene daerah mriku, dimanapun begitu agama Islam datang ke tempat itu, apa yang terjadi? Ada dua hal. Dimanapun Islam datang ke sebuah tempat, ada dua hal yang terjadi. Pertama, di tempat itu masuk cahaya iman. Itu yang pertama. Iman datang ke tempat itu, agama Islam masuk. Yang kedua, setiap Islam datang ke sebuah tempat pasti membawa pengetahuan. Pasti ini. Makanya nak onten desa dibuka karo kiai riyen niku kan istimewa. Nak kiai sakniki niku nggih napa nggih mbuh-mbuhan sakmenika. Kiai zaman Mbah Mansur, Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku nak ndamel pondok niku nggih luar biasa niku babat alas niku. Kiai niku nak masuk desa niku babat alas. Begitu babat alas, apa yang terjadi? Pertama, membawa agama, sinar berupa hidayahnya Allah ke daerah situ. Kedua, membawa ilmu. Angger wonten kiai kok masuk desa, mesti wonten pesantren teng mriku. Wonten sekolah, wonten madrasah, mangke berkembang, wonten perguruan tinggi, wonten ngeten, wonten ngoten. Mesti niku di mana-mana kados ngoten. Niki tidak usah sekarang, dulu jenengan ngertos bangsa Arab niku nggih niki mboten ngelek-ngelek wong Arab nggih. Wong Jawa niku nak jujur nggih niku nak dibanding kali wong Arab niku
Terus apik wong Jawa. Siapa wong Jawa? Wong Jawa niku mboten ketekanan Nabi niku mpun apik niku. Wonten Nabi tambah apik. Niku nak wong Jawa. Wong Jawa niku mboten gadah Nabi. Upamane kok mboten nonton Nabi Muhammad upami nggih. Niku wong Jawa niku mpun apik. Akhlake pun genah. Niku wong Jawa. Onten Nabi tambah genah. Niku nak wong Jawa. Nak wong Arab niku nak diparil, niku bahasa pesantren niku diparil. Ini kan ngetos diparil niku ya. Ini bahasa kitab kuning. Diparil niku diandaikan. Kalau seandainya tidak ada Nabi datang ke bangsa Arab, kita nggak tahu nasibnya bangsa ini kayak apa. Makanya sebelum datangnya Islam, orang Arab hidup di sebuah masa yang disebut dengan jahiliyah, masa kebodohan. Orang-orang Arab itu disebut dalam Al-Quran orang-orang al-ummiyun. Orang istilah huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah adalah zat Tuhan yang mengutus kepada orang-orang ummi seorang rasul yang dari mereka sendiri. Apa artinya ummi? Ummi itu artinya orang yang tidak bisa membaca dan menulis karena memang mereka tidak punya tradisi pengetahuan. Terus wong Arab niku sebelum datangnya Islam niki bener-bener buta huruf secara kolektif nih. Semuanya nggak bisa baca, ya ada satu dua yang bisa baca dan menulis, tapi itu sedikit sekali. Umumnya orang Arab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bukan hanya niku, wong Arab zaman Kanjeng Nabi itu tidak sekedar tidak bisa membaca dan tidak menulis. Mereka itu menganggap membaca dan menulis niku aib. Aib. Wong nek iso nulis niku aib. Kenapa? Kenapa kok aib? Wong nek iso nulis iku pengetahuannya niku tergantung pada tulisan. Oke? Wong Arab riyen niku pengetahuannya semuanya dihafalkan. Terus nek wonten tiyang kok saged maca, saged nulis niku dianggap ini agak pengetahuannya dipertanyakan. Niku kados kula riyen nalika teng pondok nggih. Ana santri ngaji kok kitabe kakean makna. Nggih. Niku dianggap iki santri ora iso maca kitab nggih. Niku dateng kajen teng daerah kula nggih Pati nggih. Nonton santri kok kitabe kakean makna nggih. Kuwetel ngoten nggih. Maknane lengkap niku. Niku ini santri masih tingkat ibtidaiyah ini. Semua dicateti. Tapi nak santri Lirboyo beda. Nak Lirboyo nak kitabe kok ora ketel, dianggap ini mesti banyak bolos ngajinya. Mesti ora tahu ngaji. Makanya di Lirboyo niku wonten istilah nambal. Terus nak kitabe kok kosong mboten nonton maknane, niku kudu nambal karo kancane, menunjukkan bahwa dia ngajinya tertib. Penuh. Kados ngoten, orang Arab niku menganggap baca dan menulis niku bukan keterampilan yang keren. Makanya orang Arab niki karena tidak mengenal membaca menulis, mereka tidak mengenal pengetahuan yang sistematis. Begitu Islam datang, para sederek, begitu Islam datang, bangsa Arab yang tidak pernah mengenal buku, tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, niku tiba-tiba mendadak menjadi bangsa yang memproduksi banyak pengetahuan. Waneh niku. Jadi dari bangsa yang tidak pernah membuat kitab, menulis kitab, tiba-tiba menjadi bangsa yang menulis dan memproduksi banyak pengetahuan. Para sederek, sekitar 100 tahun setelah Nabi wafat,
niku langsung terjadi perubahan yang dahsyat di kalangan bangsa Arab. Terus riyen niku teng bangsa Arab niku ndak ada namanya ilmu nahwu. Orang Arab niku bahasa Arab nggih pinter. Mereka ngomong setiap hari ngangge bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab niki mboten ditulis tata bahasanya. Nahwu sorofnya niku mboten ditulis. Niku zaman ketika Islam belum datang. Terus kados tiyang Jawi sebelum ada nopo buku tentang tata bahasa Jawa. Kan kathah nggih, kathah bahasa niku dituturkan oleh penuturnya, tetapi tidak ada tata bahasa tertulis di situ. Nah, situasi di dalam bangsa Arab kados mekaten. Zaman sakmenika orang Arab itu berbahasa Arab, tapi tidak pernah menuliskan tata bahasa Arab. Nahwu sorofnya tidak ada. Muncul ilmu namanya nahwu dan sorof niku setelah Islam datang. Konon yang mendirikan ilmu nahwu sorof ini Sayyidina Ali, diteruskan oleh muridnya namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, diteruskan oleh muridnya lagi namanya Imam Sibawayh. Niku gara-gara wonten agama Islam. Begitu agama Islam datang, orang Arab tiba-tiba berubah total dari bangsa yang tidak pernah mengenal pengetahuan menjadi bangsa yang mengenal pengetahuan, memproduksi pengetahuan, menciptakan pengetahuan. Terus ngilmu dari tidak ada menjadi ada. Nah kados jenengan tenggene popongan niki ngaji nahwu niku kan pun wonten. Nahwune niku mun wonten, kitabe mun wonten, wonten Jurumiyah, wonten Imriti, wonten Alfiyah, niku mun wonten sedaya. Zaman riyen menika, nggih, nalika zaman Sayyidina Ali dan muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali, ilmu nahwu niku dereng wonten. Ilmu sorof dereng wonten. Ilmu balaghah dereng wonten. Ilmu tafsir dereng wonten. Ilmu hadis dereng wonten. Sedaya ilmu mboten wonten sedaya. Tiba-tiba dari tidak ada niki tiba-tiba menjadi ada berkat napa? Agama Islam. Terus agama Islam niki agama yang membawa pertama cahaya iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membawa cahaya ilmu. Makanya kita memperingati Mbah Mansur Popongan malam ini, hall yang keberapa ini? Ke-71. Itu karena Mbah Mansur niki membawa obor pengetahuan niki. Islam niki agama pengetahuan para sedherek. Niki kula badhe matur sesuatu yang agak sensitif nih. Semoga tidak menyinggung hadirin dan hadirat yang di sini. Kula niku mendeteksi sesuatu yang menurut kula agak kurang sehat di kalangan generasi NU yang sekarang ini. Ada kecenderungan yang saya lihat ini kurang baik. Apa itu? Pertama, ada kecenderungan ilmu itu agak kurang dianggap penting. Yang penting itu keramat itu. Keramat. Pokoknya kalau ada keanehan-keanehan niku seneng wong NU niku. Makanya saya sengaja malam ini, saya tahu kisah-kisah Mbah Mansur niku kalau tahu ya, keramat-keramatnya, tapi malam ini tidak sengaja saya nggak ceritakan karena itu wilayahnya Mbah Nasrun, Mbah para dzurriyyah sedoyo. Tapi bukan itu, saya kepingin membawa semangat yang lain di kalangan generasi NU. Keramat niku, okay. Keramat niku bonus. Jangan dibesar-besarkan.
Yang perlu dibesar-besarkan di kalangan NU niku pengetahuan, ilmu niku yang perlu dibesar-besarkan, jangan keramat. Karena keramat niku fadlun minallah, itu bonus. Nek Allah ngersakake dikasih, nah mboten nggih mboten napa-napa. Kalau ada orang Islam kok tidak punya keramat niku mboten napa-napa, tidak mengurangi keislamannya. Tapi nek ana wong Islam ora duwe ilmu niku cacat niku. Nek ana wong Islam kok bodoh, ora duwe ilmu niku aib bagi umat Islam, bagi agama Islam. Nek ana wong Islam ora duwe keramat, ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong keramat niku fadlun niku bonus. Mboten sesuatu yang harus diburu, mboten. Makanya para wali-wali niku punya kaidah al istiqamah khairun min alfi. Yang penting itu istiqomahnya, bukan keramatnya. Keramat itu bonus. Makanya saya nggak terlalu suka kalau ada orang membesar-besarkan keramat nih. Yang perlu dibesar-besarkan di NU menika ngilmu. Mbah Mansur menika kita peringati bukan sekedar, guys, saya tidak mengingkari keramatnya, bukan sekedar keramatnya, tetapi ilmunya. Karena Kanjeng Nabi menika ngendikane al ulama'u warasatul anbiya, bukan al auliya'u warasatul anbiya, enggak. Pewaris Nabi niku bukan para wali-wali yang punya keramat-keramat, itu bukan. Yang menjadi pewaris Nabi menika adalah para ulama. Makanya kula niku riyen nalika dados santri teng Kajen, bapak kula, mbah kula niku mboten seneng nek ana santri kok mburu hizib niku mboten seneng niku. Donga ben keramat jaduk niku mboten seneng niku. Mbah kula Kiai Muhammadun Pati menika itu termasuk kiai yang menguasai kitab kejadukan. Inggih menika kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, karangane Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Niku kitab kejadukan paling top. Paling top. Nah, jangan kepengin dadi dukun, belajar kitab niki. Kiai ingkang tesih ngajarkan kitab Syamsul Ma'arif sak menika nika Kiai Abdul Ghafur Lamongan Pondok Sunan Derajat. Bapakipun Gus Gutvan Arif Bendum PBNU sak menika. Niku tesih mengajarkan kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Mbah kula, bapak kula menika mboten seneng nek ana santri kok golek kitab-kitab keramat, kitab-kitab hikmah, hizib, ilmu kejadukan mboten seneng niku. Bahkan bapak kula niku ya elek-elek nggih kiai nggih. Elek-elek niku kiai nggih. Kula niku nggih elek-elek nggih rodok Gus rodok. Bapak kula niku mboten seneng nek ana santri kok poso Senin Kemis, santri lho nggih. Santri niki kula bicara santri mboten kiai. Mboten seneng bapak kula, mbah kula niku nek wonten santri poso Senin Kemis. Wakila Mbah Maksum, Mbah Ali Maksum Kerapya, menurut cerita-cerita niku mboten ngertos kula, mangke dicek kali santri-santri nipun. Mbah Ali Maksum niku nggih mboten seneng nek ana santri kok kakean poso niku mboten seneng. Santri kok poso urusane apa? Santri ku nggih tugase ngaji. Nak poso dadi malah ngantuk, ngaji ora semangat, buat apa? Apa golek keramat? Santri niku tugasnya ngaji. Makanya niki cerita mengenai Mbah Mus nggih. Kula kan badali Mbah Mus nggih, sithik-sithik nyinggung Mbah Mus. Niki cerita Mbah Mus niku Gus Mus nggih. Kok keteke ra enak mantune ngundang mertuane kok Gus nggih. Mbah Mus niku kan mondoke teng Lirboyo. Sebelum pindah ke Krapyak, mondoke teng Lirboyo. Nalika teng Lirboyo, Mbah Mus niku gondrong ngantek sak melebihi pundak niku. Pokoke gondrong. Zaman riyen niku santri gondrong niku biasa niku. Kados Gus Maksum niku biasa niku. Nah, satu ketika Mbah Bisri ramanipun Gus Mus tilik teng Lirboyo. Goleki anake Mustafa Bisri jebule gondrong niku.
Badhe niku langsung kan mulai niku. Tarik mulai. Alasnya napa? Iki aku mondokne anakku kok ketoke anakku malah dadi wali ngungkuli aku malah. Gondrong niku kan kesane kaya wali. Aneh ngoten jazab gitu. Iki ku nak diterus-terusno aku kalah wali karo anakku iki. Tak kon mulai ae. Begitu mulai kon potong. Badhe dipotong, ditunggoni niku kalih Mbah Bisri nalika potong niku. Engko jek-jek mboten tedas napa guntinge. Engko nek ora tedas tak tandangi dhewe. Setelah dipotong, dicukur nggih, dikirim teng Yogya. Ngaos kalih Mbah Ali Maksum Krapyak. Dados teng Krapyak niku pun dados tiang normal. Ya. Rambutnya pendek, tidak panjang, seolah-olah wali dan keramat. Terus mbah kula, bapak kula, ya Ali Maksum Krapyak, Mbah Maimun Zubair konon, ya, menurut cerita santri-santrinya, niku ndak senang. Santri-santrinya kakean poso niku mboten seneng. Golek ngilmu kejadukan ngeten-ngeten mboten seneng. Ya tugas santri adalah belajar, mencari ilmu, karena yang mewarisi Nabi itu orang yang punya ilmu. Keramat menika fadl, menika bonus dari Allah. Nak jenengan mengamalkan ilmu, keramat muncul. Tapi keramat tidak dicari. Keramat tidak dicari. Keramat tidak dicari. Makanya saya kepingin kita di NU menika di kalangan umat Islam yang harus kita besar-besarkan, kita unggul-unggulkan. Okay? Menika pengetahuan. Pengetahuan. Karena inilah warisan satu-satunya Kanjeng Nabi. Nggak ada warisan yang lain itu, nggak ada. Kekuasaan boten, kekayaan boten. Raja kaya, napa raja kaya niku? Ternak boten, emas dirham boten. Tidak ada itu semua. Kanjeng Nabi tidak mewariskan itu. Malah Kanjeng Nabi dalam soal harta punya utangnya dengan Yahudi. Tetapi yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi adalah pengetahuan. Makanya ini yang perlu dibesar-besarkan. Para sederek, ini saya akhiri saja. Terus kiat dengar kayak kula. Yakin kula akhiri kayak kula wingi bakda mantuk berkunjung ke Cina. Ini wonten undangan saking pemerintah Cina, Pak Sam. PBNU diundang ada sekitar 9 orang, nggak tahu kok kenapa 9 yang diundang, apakah orang Cina tahu kalau NU bintangnya 9 gitu. Pokoknya ada 9 delegasi diundang ke Cina. Wah, kita diundang ke sana dibiayai penuh lah pokoknya. Kita berkunjung ke beberapa provinsi dan kota-kota di Cina. Wah, Masya Allah, Cina menikah sak menikah, Masya Allah, negara yang kemajuannya di luar dugaan saya. Kalau nate teng Cina niku kira-kira 15 tahun yang lalu. Nalika semanten 15 tahun yang lalu niku Cina biasa. Sekarang kalau berkunjung ke Cina niku berubah total. Kota-kotanya semuanya bersih. Dulu niku orang-orang punya persepsi, wong Cina niku jorok. Niki mboten nanu nggih, mboten rasis nggih. Kemproh, nek cara Jawane niku kemproh niku. Wong Cina niku kemproh, terutama WC-nya. Kuwi kemproh banget niku. 15 tahun yang lalu kula teng Cina, teng tembok napa niku? Tembok besar Cina niku, Great Wall niku. Kula badhe napa pipis niku WC-ne Mas. Kula dereng masuk niku lho. Kira-kira 10 meter niku ambune pun mboten karu-karuan. Ambune pun mboten karu-karuan. Kula akhirnya batal mboten siwas pipis kula. Sekarang kota-kota Cina bersih sekali. Majunya luar biasa. Makanya kalau kita lihat di sini kita dibanjiri produk-produk Cina niku, itu bisa dimaklumi. Memang di sananya niku
Masya Allah, perkembangannya dahsyat. Makanya saya kadang-kadang niku heran, kenapa kok Kanjeng Nabi dulu kok pernah ngendikan nggih. Pernah ngendikan hadisnya kan wonten nggih. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun niku. Saya nggak tahu kok Kanjeng Nabi kok kenapa kok redaksinya kok walaupun. Walaupun itu kan kesannya apa walaupun niku? Agak rendah gitu. Walaupun ke negeri Cina. Cari sampai ke sana. Itu yang menjelaskan kenapa saya beli mobil Wuling nih, karena itu nih. Karena ada hadisnya nih. Ya, tapi kalau soal mobil karena memang dananya tidak cukup untuk mobil Jepang dan mobil Amerika. Terus Kanjeng Nabi itu kok kalau heran nih, zaman semanten 14 abad yang lalu pun ngendikan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Masya Allah, perkembangan pengetahuan Cina sekarang, Masya Allah. Niku nak jenengan main tenggene media sosial, ada video-video klip tentang kemajuan teknik sipil di Cina. Masya Allah, Cina niku membangun nopo mawon niku saged, nopo mawon saged, ngantek wong Cina niku wong Cina daratan nih, mboten Cina mriki, mboten Cina Solo nggih. Saking kentekan tema untuk membangun, kentekan tema. Kalau membangun rumah wis biasa, kretek wis biasa, pelabuhan wis biasa, kapal semua mun dibangun sedaya. Kentekan tema membangun. Ngantek Cina niku nggawe srengenge. Jangan sakit bayangkan, gawe napa? Srengenge, temenan niku. Gawe srengenge tiruan. Imitasi matahari. Asyamsul mustona. Artificial sun. Gawe srengenge. Mpun kasil. Cuma kasil murut hanya sekitar kurang dari 1 menit, karena kalau lebih dari 1 menit niku tempat untuk mewadahi srengengenya itu hancur semua. Tapi mpun kasil gawe srengenge dengan tingkat kepanasan yang sama dengan atau mendekati matahari sing wonten teng nggone dhuwur niku mpun saged niku Cina. Bayangkan Cina niku ngantek lembangun ngantek saking majune niku. Pernah nonton satu video menggambarkan Cina niku saged mindah bangunan mungkin sekitar 10 tingkat nggih. Wonten bangunan kuno berharga. Tidak mau dihancurkan, maunya dirawat. Tetapi tempatnya ini harus dipindah. Karena mau ditempati bangunan yang lain. Bagaimana caranya? Niku saged dipindah niku, dikeduk, terus diangkat pelan-pelan, terus dipindahke sekitar 200 meter. Kados jenengan mindah klopo, glugu klopo ngoten nggih. Dipindah niku, dikeduk terus dipindah niku. Tur mboten meletek, bak napa niku temboke niku nggih mboten retak niku. Itu kemajuane Cina ngantos semanten niku. Kenapa Cina bisa maju seperti ini? Apa kuncinya? Tidak ada lain kuncinya selain ilmu pengetahuan. Ini yang perlu kita besar-besarkan di NU. Karena umat Islam menika para sedherek-sedherek nggih riyin zaman Singen menika jago luar biasa dalam pengetahuan. Pengetahuan nopo kemawon umat Islam menika jago pada zamannya. Kula kasih gambaran secuil saja tentang bagaimana cintanya orang Islam pada pengetahuan niku. Suatu bangsa niku kalau cinta pengetahuan otomatis dia mengembangkan tradisi tulis menulis, karena pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari menulis, dari literasi.
Suatu bangsa yang maju pengetahuannya tandanya apa? Tradisi nulis buku ngarangnya niku kuatah. Niku buktinya. Zaman semanten niku para ulama Islam niku saking cintanya pengetahuan niku napa kemawon niku lho ditulis niku. Napa kemawon ditulis niku. Dengan ngertos pengarang kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Sinten ingkang ngarang? Dua, oke? Okay? Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Okay? Dua Jalalain, dua Jalal. Namanya tafsir Jalalain, tafsir yang dikarang oleh dua Jalal, dua Pak Jalal, Pak Jalaluddin Al-Mahalli dan Pak Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti menika Masya Allah niku nak dilihat karangan ini niku Masya Allah mengherankan sekali nih. Mengherankan sekali. Napa kemawon ditulis niku. Napa kemawon. Makanya Imam Suyuti itu kitabnya niku lebih dari 500 kitab. Nah, jenengan-jenengan ini kan sing 500 paling status Facebooknya niku 500. Nah, niku kata status Facebooknya, tapi kitabnya ora ono. Imam Suyuti ini ku ngantek ngarang napa termasuk ngarang niku wonten kitab sing dikarang Imam Suyuti. Mungkin ya karena kekurangan tema ya. Ngarang kitab tentang piye carane menggauli istri. Nah, niku wonten kitab khusus ini. Dan ini tidak seperti kitab Uqudul Lujen yang ya masih tingkat rendah lah niku. Ini yang kitab yang ditulis Imam Suyuti tentang bagaimana teknik-teknik suami menggauli istrinya, apa obat-obatnya. Niku ditulis niku. Jangan kepengin? Nah, kepengin make kodo kali kula sukani kitabe. Ulama niku zaman riyen ya nulis apa saja. Ngantos macam-macam. Wonten ulama niku sing nulis ngantek kentekan tema mungkin nggih. Nulis tentang kitab mengenai orang-orang ingkang bakhil. Wong-wong medit, cerita-cerita tentang orang medit. Kitabul Bukhala. Niku wonten niku. Saking senenge nulis niku. Terus pengetahuan niku berkembang, nak tradisi menulisnya berkembang. Ah niku ulama riyen ngoten niku. Terus Islam menika agama pengetahuan. Cintanya ulama kita pada pengetahuan menika luar biasa. Dan namanya ilmu menika mboten sekedar ilmu agama. Imam Ghazali dalam kitab Ihya membagi ilmu kalih. Ngilmu niku kalih. Wonten ilmu namanya ulum syar'iyah, wonten ulum akliyah. Ngilmu agama, ngilmu umum itu kalau bahasa sekarang ya. Itu dalam Ihya wonten ilmu itu dua, ulum syar'iyah, ulum akliyah. Imam Ghazali mengatakan ulum akliyah, ulum yang ilmu-ilmu yang tidak bersumber dari Quran dan hadis itu bukan ilmu yang tidak penting, tetapi ilmu yang juga wajib dipelajari oleh orang Islam. Dan salah satu contoh ilmu yang masuk dalam kategori ulum akliyah menika, contoh pertama yang disebut oleh Imam Ghazali menika ilmu kedokteran. Sak menika kula pun seneng karena rumah sakit NU pun kuatah saniki. Nggih. Mun kuatah. Paten mun gadah nggih. Klinik ya, Pak Mujib tugasnya niki. Terus Imam Syafi'i niku pernah ngendikan ilmu yang menjadi favorit dia di luar ilmu agama itu kedokteran. Seandainya aku diberikan kesempatan belajar ilmu di luar ilmu agama, ilmu pertama yang saya pelajari adalah ilmu kedokteran. Terus ngoten. Ibnu Rushd menika ulama besar di dalam madhab Maliki. Namanya Imam Ibnu Rushd saking Spanyol. Imam Ibnu Rushd menika ulama madhab Maliki, nulis kitab Muqaranatul Madzahib, perbandingan madhab, Bidayatul Mustahid dan sak lintu-lintunipun.
Ini seorang kiai nulis kitab tentang kedokteran. Menika Ibnu Rus nggih. Judulnya Al-Kulliyat fit Tib. Al-Kulliyat fit Tib. Ilmu yang kitab menyeluruh tentang kedokteran. Al-Kulliyat fit Tib. Kitab menika diterjemahkan dalam bahasa Latin, dijadikan sebagai teks kedokteran di Eropa pada abad pertengahan. Dados tenggene Eropa, teng Perancis dan Italia terutama, zaman sak menika teks kedokterannya niku sing ngarang wong Islam kiai. Namanya Ibnu Rus niku. Niki saya kepengen orang Islam menika membesar-besarkan pengetahuan. Okay? Karena kita sebagai bangsa menika tidak bisa maju kalau nggak pengetahuan. Udah sekarang ini umat Islam tugas pokoknya selain merawat iman, merawat agama kita, yang kedua adalah merawat pengetahuan. Inilah hikmahnya kenapa malam ini kita menghormati, memperingati haulnya orang yang punya ilmu, kiai yang punya ilmu, namanya Kiai Muhammad Mansur Popongan. Menika ingkang saged kawula aturaken dalu menika mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi umat Islam dipun paringi kegiatan dening Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama, iman, menjaga ahlus sunnah wal jamaah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan hingga semaju mungkin, sehingga kita maju kembali sebagai bangsa, tidak kalah dari bangsa-bangsa yang lain. Amin Allahumma amin. Mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun kawula ngoceh dalu menika nggih. Nggih ngeten ingkang saged kula aturaken. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, dan mengakhiri sambutan kawula nggih niku mau rada kelalen nggih. Kula menyampaikan salamipun Gusmus dhateng panjenengan sedaya. Nyuwun pandonganipun mugi-mugi abah kawula Gusmus dipun paringi kesehatan, panjang umur, saged menyertai para warga Nahdlatul Ulama, menyertai bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.